Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mengenai mekanisme persalinan normal. Perkenalkan, dengan saya Holiso Alawiyah dari mahasiswa Prodi Kebidanan Bogor dari tingkat 2B dengan akhir NIM 061. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan 7 gerakan utama dalam mekanisme persalinan. Normal menggunakan alat bantu panggul dan juga janin. Nah, sebelum itu, apa sih mekanisme persalinan? Nah, mekanisme persalinan adalah serangkaian gerakan pasif janin yang terjadi saat janin melewati jalan lahir. Nah, gerakan-gerakan ini merupakan bentuk penyesuaian posisi dan juga diameter bagian terendah janin terhadap ukuran serta bentuk panggul ibu. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan 7 gerakan utama, yaitu adjustment, desensi, fleksi, putaran plaksi dalam, ekstensi, putaran plaksi luar, dan juga eksplosi. Nah, yang pertama itu ada gerakan adjustment, yaitu masuknya kepala PAP. Gerakan ini diawali dengan adjustment, yaitu ketika diameter transversal terbesar kepala janin khusus diameter biparietal telah melewati pintu atas panggul atau PAP. Nah, pada posisi kepala yang normal, kepala janin biasanya memasuki panggul dengan sutura sagittalis berada dalam posisi melintang atau oblik tergantung posisi dan juga presentasi janin. Gerakan kedua ada desensi, yaitu penurunan. Selanjutnya terjadi penurunan bagian terendah janin semakin dalam melewati rongga panggul. Nah, penurunan ini berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama kontraksi uterus, tekanan cairan ketuban, serta dorongan dari tenaga mengejan ibu pada kala 2. Kemudian gerakan ketiga ada fleksi, yaitu ketika kepala janin ini telah mengalami tahanan dari serviks, dinding panggul, dan juga dasar panggul, terjadi fleksi. Nah, pada gerakan ini kepala janin semakin menunduk sehingga dagu itu menempel pada dada. Dengan demikian, diameter kepala yang melewati jalan lahir menjadi lebih kecil sehingga memudahkan proses kelahiran. Kemudian gerakan keempat ada putaran plaksi dalam, yaitu seiring dengan penurunan kepala terjadi putaran plaksi dalam. Kepala janin ini kemudian berputar menyesuaikan dengan bentuk dan juga diameter panggul pada posisi occiput, yaitu anterior atau ubun-ubun kecil atau uka berputar ke arah depan dan berada di bawah simfisis. Kemudian kepala janin menyesuaikan diri dengan diameter anteroposterior di bawah pintu panggul. Kemudian gerakan kelima ada ekstensi, yaitu setelah putaran plaksi dalam, kepala janin mencapai dasar panggul dan mulai melakukan ekstensi. Kepala yang sebelumnya dalam posisi fleksi kemudian mendongak saat melewati pulpa secara berturut-turut. Lahirlah oksiput, ubun-ubun, dahi, hidung, mulut, dan kemudian dagu. Nah, gerakan ekstensi ini terjadi karena kepala mengikuti lengkung jalan lahir dan bertumpu pada daerah di bawah simfisis pubis. Kemudian yang keenam ada putaran plaksi luar, yaitu setelah kepala lahir seluruhnya, kepala melakukan putaran plaksi luar yang biasanya didahului oleh gerakan restitusi. Pada gerakan ini, kepala janin berputar kembali menyesuaikan dengan posisi bahu yang masih berada di bawah panggul. Dengan demikian, posisi kepala kembali sejajar dengan arah bahu janin sehingga mempersiapkan proses kelahiran bahu. Kemudian gerakan yang ketujuh ada eksplosi, yaitu tahapan terakhir lahirnya bahu dan seluruh tubuh janin. Nah, setelah putaran plaksi luar, bahu anterior lahir terlebih dahulu di bawah simfisis pubis, kemudian bahu posterior melewati perineum. Setelah kedua bahu lahir, bagian tubuh janin lainnya seperti badan, panggul, hingga tungkai dan juga kaki akan lahir dengan mengikuti jalan lahir. Pada tahap ini, bayi kemudian disambut dan disangga dengan aman oleh penolong. Nah, demikian demonstrasi 7 gerakan utama dalam mekanisme persalinan normal, mulai dari adjustment, desensi, fleksi, putaran plaksi dalam, extension, putaran plaksi luar, dan eksplosi. Semoga ini dapat membantu memahami bagaimana janin menyesuaikan posisi dan gerakannya selama melewati jalan lahir. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.